Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang window dressing. Akhir tahun selalu muncul isu tentang window dressing, maka kita perlu tahu apa sebenarnya window dressing tersebut, kemudian siapa pelakunya, dan bagaimana para pelaku tersebut melakukan modusnya. Saya ingin memberikan ilustrasi pada sebuah rumah. Sebuah rumah atau house, inilah gambaran lengkap tentang sebuah tempat tinggal. Semua fasilitas ada di dalam rumah tersebut. Sebuah rumah pasti punya jendela dan punya pintu. Nah, window adalah bagian kecil yang berhubungan dengan dunia luar. Dari sinilah kemudian muncul istilah window dressing. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan jendela tersebut? Tentunya kita bisa melihat isi rumah dari jendela tersebut ketika jendela tersebut terbuka, sehingga muncul informasi tentang isi rumah tersebut. Hanya saja, karena kita tidak masuk langsung ke dalam rumah, yang bisa kita lihat hanya sebagian saja. Nah, laporan keuangan adalah ringkasan tentang isi rumah tersebut, dan yang membuat adalah si pemilik rumah, atau dalam inilah perusahaan. Jadi laporan keuangan ini mirip sebuah jendela yang mewakili gambaran dari isi rumah tersebut secara lengkap. Tentu saja si pelapor atau perusahaan ingin terlihat apa yang ada di dalam rumah terlihat cantik, menarik, dan seterusnya, sehingga para investor tertarik pada perusahaan tersebut. Untuk membuatnya, maksudnya membuat terlihat cantik, maka muncullah istilah window dressing. Bagaimana caranya terlihat cantik di dalam penampilan di laporan keuangan. Sekarang kita akan bicara tentang pelaku. Pelaku yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan ingin terlihat kinerjanya bagus dari sisi laba dan mungkin sejumlah utang terlihat tidak terlalu banyak. Jika memang perusahaan betul-betul bagus, tentu tidak ada masalah. Tapi jika hanya ingin terlihat bagus saja, pada aslinya kurang bagus, maka ada sesuatu yang perlu kita lihat lebih jauh lagi, kita investigasi. Nah, tekniknya misalnya dengan peningkatan laba, maksudnya melaporkan laba lebih besar. Caranya misalnya dengan pengakuan pendapatan lebih agresif, sehingga pendapatan terlihat lebih banyak dari yang seharusnya. Sementara untuk pengakuan biaya ingin kelihatan lebih kecil, misalnya dengan semacam penundaan atau pengakuannya yang tidak dilakukan, sehingga secara total labanya terlihat lebih banyak. Pada sisi neraca, diharapkan utang terlihat lebih kecil, sehingga solvabilitasnya terlihat lebih baik. Nah, video yang lebih lengkap tentang creative accounting sudah dibuat secara terpisah. Kita bisa menontonnya di video tersebut. Tapi intinya pada teknik ringkas di sini, perusahaan ingin terlihat menarik, yaitu labanya bagus dan sejumlah risiko keuangan, misalnya utangnya terlihat lebih kecil. Kemudian pelaku yang kedua, manajer investasi. Nah, manajer investasi akan mempunyai portfolio dari berbagai macam investasinya berupa saham. Secara kuartalan atau quarterly, laporan atas portfolio tersebut disusun dan
kinerjanya akan dapat dinilai oleh yang membacanya, para pihak yang berkepentingan. Ketika kinerjanya memburuk di akhir tahun, beberapa bulan sebelum akhir Desember, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, manajer tersebut menjual saham dengan kerugian yang besar. Kemudian menggantinya dengan membeli saham yang diperkirakan akan memberikan hasil, imbal hasil yang tinggi dalam jangka pendek. Dampak akhirnya apa? Keseluruhan portfolio diharapkan membaik kinerjanya. Ini yang diharapkan dari window dressing manajer investasi. Secara umum, dari kejadian yang sudah diamati, beberapa bulan jelang akhir tahun, harga saham diharapkan akan meningkat seperti yang terlihat pada survei atau riset dari Kontan dari 2001 sampai 2020 bahwa return Desember selama periode tersebut adalah 4,54% month on month. Jadi ini membuktikan bahwa dalam jangka waktu yang panjang tersebut memang terjadi return yang besar di akhir tahun tersebut. Sebagai catatan akhir, kita bisa meringkas di sini, window dressing adalah teknik bagaimana laporan keuangan yang disampaikan terlihat bagus. Laporan itu bisa terkait dengan laporan keuangan perusahaan atau emiten, bisa laporan keuangan atas portfolio yang disusun manajer investasi. Kapan itu dilakukan? Maka waktunya adalah akhir tahun untuk melakukan window dressing. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.